Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 4 Desember 2020, Jumat Pekan Advent pertama, disusun oleh Frater Domingos Baros SVD dan dibawakan oleh Frater Andi Mite SVD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan sampai seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Kuasa Tuhan Membebaskan Manusia dari Penderitaan. Kebutaan dalam kitab suci selalu dilihat sebagai kutukan Tuhan. Orang buta dianggap sebagai orang yang berdosa dan tidak pantas mendapat hak-haknya dalam beribadah dan pergaulan dengan sesama. Pada hari ini, kisah dua orang buta yang baru saja kita dengar dalam bacaan Injil merupakan suatu tanda kemesiasan dari Yesus. Sebagai Mesias, Yesus datang membebaskan semua orang dari belenggu dosa dan penderitaan. Bermula dari jeritan si buta, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mendengar jeritan si buta, Yesus tidak langsung menjawab dan menyembuhkannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu meminta dari si buta suatu kepastian iman. Apakah mereka percaya? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci kesembuhan dari si buta. Mengapa? Kuasa penyembuhan datang dari Tuhan, dan kepercayaan itu merupakan jawaban atas kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, banyak di antara kita yang kurang peka meski melihat penderitaan sesama. Dapatkah mereka yang adalah sesama kita itu digolongkan sebagai orang yang buta secara nurani? Tidak melihat sesamanya yang menderita meski dapat terlihat dengan kasat mata? Sebagai orang Kristiani pengikut Yesus, kita memiliki iman yang dasarnya adalah percaya. Seperti Yesus bertanya, "Apakah kamu percaya?" Kepercayaan adalah dasar pijakan manusia dalam hidup beriman. Tanpa kepercayaan,
kita tidak mampu melihat dan mengalami kasih Allah. Dengan kasih Allah itu, kita mampu menangkap kebaikan Tuhan dan penderitaan sesama. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, di mana kegelapan masih menyelimuti dunia dan hidup kita, apakah sebagai murid Yesus kita sudah dapat melihat? Ataukah kita masih buta? Kiranya kita memohon bantuan Tuhan untuk membuka mata iman dan mata fisik kita yang masih buta terhadap dunia dan sesama. Maka marilah kita berdoa memohon bantuan Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkaulah terang dan dasar iman kami. Kami mohon kepadamu, terangilah serta bukakanlah mata iman kami, agar kami mampu melihat, memperhatikan dan membantu sesama kami yang menderita yang ada di sekitar kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus.